Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ditya Mianti. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan BBB yang bertema meluruskan penerapan Bimba interview dan membuat video praktek mengevaluasi tujuan khusus 4 Hafika, yaitu dari tugas belajar di luar kelas hari ke-36. Pertanyaan yang pertama, apa prinsip utama dalam proses Bimba interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Prinsip dari motivator itu harus menjadi seseorang pelajar dan senantiasa ingin memperbaiki dirinya dan berbuat baik serta mengingatkan orang lain untuk mencapai kebahagiaannya. Lalu prinsip Bimba interview itu bermain baca-bacaan dan menggunakan metode jam bandul untuk tetap menumbuhkan minat anak. Jadi tujuannya jam bandul itu untuk memvariasikan pembelajaran ataupun yang tujuannya agar anak itu tidak bosan ketika sedang bermain dan belajar bersama kita. Misalnya seperti anak sedang bermain baca-bacaan tetapi anak ketika baru mengerjakan satu modul anak sudah bosan, ya kita bisa menggantinya dengan modul mewarnai, menulis, ataupun modul matematika seperti itu. Yang B, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Yaitu motivator harus bisa membuat anak nyaman, senang, tenang, serta bahagia saat bermain sambil belajar dimulai dan tidak lupa untuk berbahasa ataupun berdialog Bimba. Dan yang C itu apa prioritas motivator dalam kelas trial, yaitu dengan mengenalkan bahasa Bimba 4 Hafika dan 4 HVS agar anak tertarik serta terbiasa, yang tujuannya agar anak semangat, antusias dan menyukai kegiatan. Setelah anak di kelas trial, anak bisa ke kelas persiapan untuk ke tingkat selanjutnya. Pertanyaan yang D, apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Yaitu bermain baca-bacaan. Sebagai motivator juga harus mengetahui kemampuan anak agar tidak memaksa anak di luar kemampuannya dan agar bisa bertahap atau bertahap maksudnya itu karena kan kalau di Bimba itu kan lebih berpatokan pada prosesnya dibandingkan dengan hasilnya. Jadi kita di Bimba itu mau anak itu berproses dengan kemampuan atau daya pikirnya anak ini sendiri gitu. Jadi bisa disesuaikan. Apabila anak baru bisa berkata 4 huruf, ya kita sebagai motivator harus lebih lebih mengenalkan lagi 4 hurufnya, jangan langsung ke 5 huruf, karena kalau misalnya langsung ke 5 huruf pasti anak akan akan kebingungan gitu, karena di 4 huruf aja anak itu belum bisa menguasainya dengan baik. Seperti itu. Dan juga tidak lupa untuk evaluasi kembali. Pertanyaan yang E itu, kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Yaitu prioritas itu pastinya bermain baca-bacaan, karena balik lagi dari kata Bimba, yaitu bimbingan minat baca dan minat belajar anak. Jadi kita bergaris bawah atau lebih menekankan di membacanya seperti itu. Maka dari itu bermain baca-bacaan lebih diprioritaskan lagi, sedangkan modul tulis, berhitung, mewarnai bukanlah hal utama yang harus diselesaikan. Tetapi jika anak ketika bermain baca-bacaan mengerjakan modul baca-bacaan dan diseling dengan modul yang lainnya dan anak cepat mengerjakan dengan waktu yang telah disediakan, yaitu tidak apa-apa dan lebih bagusnya gitu. Tetapi dibalik kita ketika anak mengerjakan
modul seperti berhitung, mewarnai, tulis itu jangan lupa untuk diverbalkan juga seperti itu. Pertanyaan yang F, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan, yaitu materi yang sudah dikuasai anak atau modul yang sudah diselesaikan dan dapat juga dengan verbal ataupun dikte. Pertanyaan yang G, bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak, yaitu dapat membuat suasana yang menyenangkan agar anak antusias dan semangat agar anak tertarik bermain dengan modul. Hal ini bisa dilakukan dengan bernyanyi, berdialog, dan tidak lupa untuk memberikan reward. Jadi sebelum kita memulai itu biasanya kan kita menanyakan seperti kabar, anak sudah makan ataupun mandi seperti itu kan. Terus menanyakan misalnya anak sedang saya ada anak murid yang kadang tuh suka dia pakai bando atau pita, terus kita bisa berdialog dengan apa yang ada di tubuhnya dia, seperti itu apa yang dia gunakan, ataupun kita bisa menanyakan kakak atau abang, sebelum tadi ibu guru telepon abang sedang apa gitu, sedang bermain apa, seperti itu. Nanti kita bisa berdialog umum biasa seperti itu agar mencairkan suasana sebelum kita memulai bermain sambil belajarnya. Terus pertanyaan yang H itu, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan. Kita harus tanya kepada anak, kenapa anak tidak mau bermain baca-bacaan. Terus menggunakan bahasa yang baik dan halus dan tidak dapat mengerjakan modul yang disukai anak, dan dapat kita verbalkan saat anak sedang melakukan kegiatan yang disukai, dan ajak lagi anak apakah sudah ingin mau bermain modul baca-bacaan seperti itu. Misalnya anak suka berhitung ataupun suka menulis. Ketika anak sedang nulis gitu, kita bisa kakak nanti sambil nulis jawab Bu Ditya ya, nanti Bu Ditya verbalin, kakak jawab ya kak, seperti itu. Terus nanti kita bisa kakak kalau MAKAN apa ya kak, ntar anaknya bisa jawab makan, atau kakak kalau huruf susu apa saja ya kak, misalnya anak jawab SU bisa seperti itu. Terus nanti ketika mungkin tulisannya atau mengerjakan modul tulisnya telah selesai, terus kita seperti membujuk anak tersebut kayak kakak kita main modul baca-bacaan dulu yuk kak, atau enggak misalnya kita pun punya modul yang anak punya, bisa kita kakak ini di modul Bu Ditya ada gambar baju sama bola loh, misalnya seperti itu, kakak punya gak modul baju sama bolanya, misalnya seperti itu. Jadi sedikit membuat anak itu agar terpacu pemikirannya ke kita gitu, jadi kita juga dapat mencairkan suasana seperti itu. Oke, Abang Ryan, kita sebelum apa namanya nyanyi Hari Sudah Siang, kita ini dulu yuk Abang Ryan, yuk kita verbal dulu yuk. Iya, 2 aja kok verbalnya. Iya. Oke, Abang Ryan, kalau huruf kuku apa saja ya? Iya, kita panggil yuk sama-sama yuk, berdua yuk, sama Bu Ditya yuk. Oke, 1, 2, 3. KU KU kuku, KU KU kuku, KU KU kuku. Oke. Satu lagi nih bang, kalau huruf susu apa aja ya bang? Oh, iya, SU susu, SU susu, susu. Oke Abang Ryan, terima kasih ya. Kita nyanyi Hari Sudah Siang dulu ya. Oke Abang Ryan. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau perkataan atau penyampaian saya yang salah. Saya memohon maaf dan terima kasih telah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bima. Tetap semangat dan terus belajar. Bye.